formasi yang bagus Pak, mulai dari teknis sholat, komunikasi dengan pihak masjid, pembawa acara dan semua, sehingga kegiatan itu punya marwah. Karena ini kegiatan keagamaan, ada syiarnya, ada tablignya, ada tasawufnya. Dengan paham lah maksud saya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan tertib gitu ya, administrasinya dan lain sebagainya. Itu penting Pak. Jadi apa saja itu kalau marwah nggak ada sudah jatuh. Oke. Jadi kita bisa ngomong begini karena Muhammadiyah itu organisasi, dan di Muhammadiyah itu kolektif kolegial Pak. Kolektif kolegial itu apa artinya? Ketua, pimpinan, nggak ada pengurus di Muhammadiyah. Adanya ketua, pimpinan, jajaran itu. Di Muhammadiyah itu bukan penguasa. Kolektif kolegial itu artinya di situ lekat sekali dengan musyawarah dan dengan ilmu, bukan dengan menang-menangan, dengan jumlah, bukan. Sehingga nanti mudah-mudahan kegiatannya makin tertib. Saya juga digemblak, insya Allah saya siap terlibat dan pelan-pelan kita berjalan baik. Itu Pak G. Kemudian saya terutama diberi amanah untuk menjelaskan tentang ibadah itu apa. Mei kemarin Pak, ada putusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, yaitu tentang fikih kematian dan takziah. Sampun pirsa? Sedikit ya, karena ikut ngaji saya itu. Jadi Mei kemarin Muhammadiyah mengeluarkan tanfid resmi tentang fikih kematian dan takziah. Itu kan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa sudah saya pakai sosialisasi atau pengajian di beberapa tempat, termasuk di pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem udah hatam. Terus kemarin di Padasan. Nah ini penting sekali Pak. Mulai dari pengetahuan tentang kematian sampai fikih-fikih dan problematika di masyarakat. Pertama nih, ibadah dalam pengertian yang dirumuskan Muhammadiyah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan 3 hal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita menjalankan perintah seperti sholat subuh ini Pak. Ini termasuk salah satu cara kita beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah. Yang kedua, dengan menjauhi larangan. Dan yang ketiga, dengan mengerjakan kebaikan. Ini definisi ibadah yang diputuskan di Muhammadiyah. Bahasa Arabnya al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Jadi 3 hal ini satu paket. Karena di dalam masyarakat itu kadang orang memahami ibadah itu tidak jangkep, tidak lengkap, dan itu fatal. Jadi agama itu jadi debat kusir dan gak ada argumentasinya. Saya kasih contoh Pak. Misalnya orang bicara, mana yang lebih bagus, orang yang rajin ke masjid sholat tapi korupsi, atau orang yang tidak korupsi, amanah, jujur, tapi dia nggak pernah sholat. Nah ini perdebatan seolah-olah pinter tapi tidak pinter. Jadi ada lagi, mana lebih bagus, saya yang tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, tapi baik dengan tetangga, atau kamu yang jilbaban atau kerudungan tapi kamu cerewet. Nah, sama itulah. Agama itu argumentatif ya, dan dalilnya. Bukan menang-menangan. Ada saya lihat pelawak di TV bilang kepada Ustaz Dasar Latif,
Anda di Pulau Gili Maroto. Ini ada pelawak bilang gini, Ustaz saya ini nggak pernah sholat, alhamdulillah semuanya saya kerjakan kecuali sholat. Coba Ustaz berikan argumentasi kepada saya sehingga saya mau sholat. Untung yang ditanya itu dasar latih itu baik Pak. Itu malah dia juga kultural dasar latih itu. Argumentasinya lucu-lucu kan jawabannya. Pernah dengar itu di YouTube? Lucu. Itu Cintanya nggak lucu kalau menurut saya. Cuman tentu penting kita pelajari. Jadi perintah dan larangan Pak itu nggak bisa dipilah, dikerjakan bareng. Ini panjang, nanti kalau dikaitkan dengan pendidikan sampai ada teori pendidikan nggak boleh nyuruh anak, jangan larang. Pendidikan itu ya seperti sekarang itu Pak, akhirnya kebalik. Akhirnya jadi anak yang nggak benar, mentalnya keropos, nakal, jadi mau dibebaskan. Kebebasan bukan versi Islam, versi Barat dan seterusnya. Begini Pak, kalau ada orang saya ini tidak berkerudung, tapi saya baik, ya tidak mungkin. Karena perintah menutup aurat itu adalah perintah Allah. Ketika orang sudah tidak menjalankan perintah Allah, nggak mungkin orang baik ini. Berarti kan keislamannya belum sempurna. Sama kalau ada orang yang sholat, bagus sholatnya, tertib, rajin, ternyata korupsi. Sholatnya itu berarti yang diperbaiki. Tapi jangan sholatnya terus dianggap nggak perlu, toh masih korupsi. Itu keliru itu. Mau orang mandi itu kan supaya bersih, supaya ganteng, supaya nggak bau. Tapi ada loh orang yang sudah mandi masih bau. Kan mungkin karena dia kurang bersih, mandinya kurang sering, kurang teliti, kurang parfum kan begitu. Jangan disimpulkan terus kalau gitu ya lebih baik nggak usah mandi. Itu tambah nemen baunya. Nah itu argumentasi seperti itu loh. Ini belum pakai dalil nih. Dan banyak sekali di masyarakat begitu Pak. Ya seperti tadi orang saya alhamdulillah saya semuanya itu tak kerjakan kecuali sholat. Bagus banget itu. Padahal itu di TV apa? Bukan di TV ya, di YouTube. Dan banyak orang seperti itu nular Pak. Pintar itu nular, bodoh juga nular, soleh itu nular, sesat itu juga nular. Makanya dulu Rasulullah itu menghadapi masyarakat Mekah itu kan wawajadaka dhallan fahada. Rasulullah itu bingung Pak. Ini rusaknya sudah parah dulu itu masyarakat di era Nabi. Karena saking parahnya Rasulullah itu tidak kuat Pak. Belum Rasul waktu itu nih, Muhammad masih namanya Muhammad, saya Muhammad. Kemudian beliau masuk uzlah ke Gua Hira. Uzlah itu apa? Ya kira-kira menyepi lah. Karena menghadapi masyarakat yang rusak itu Pak. Berat. Saking rusaknya sampai masyarakat waktu itu disebut jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Sudah ngoyot gitu loh Pak. Susah. Rasulullah kan berkali-kali sampai menerima wahyu di umur 40 di Gua Hira. Wahyu yang pertama itu adalah SK menjadi nabi Pak. Iqra itu adalah ibarat SK bahwa kamu sekarang Muhammad menjadi nabi. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, dikasih kebenaran, tapi nggak disuruh ngapa-ngapain. Itu umur pinter tadi 40 Pak. Setelah dapat itu Nabi itu takut, hari-harinya itu lebih sering meriak Pak. Ada sekitar 2,5 sampai 3 tahun nggak ngapa-ngapain karena habis ketemu Jibril. Mau kita ini ketemu orang gila saja takut, apalagi ketemu malaikat, ketemu ular juga takut. Manusia ini lemah sebenarnya, makanya kita itu perlu centelan ibadah. Lemah manusia itu. Coba kalau jangan belajar bela diri itu sekuat-kuat orang kalau suruh push up 50 berobos. Orang itu sama Pak. Kalau dihajar fisiknya ada keluk juga. Beraninya itu kan karena omong, karena banyak, karena merasa punya pengaruh. Tapi ketika sudah diserang itu yang lain jadinya pergi Pak.
Jadi kalau ada orang 5 ngeroyok jenengan sama hantam 1, yang 4 lari Pak, menyelamatkan diri. Apalagi kalau yang 4 1 itu sudah parah. Itu sudah fitrah manusia itu. Sudah semuanya jenengan lihat semua kejahatan yang berkelompok. Kalau dihantam 1 2 yang lain pergi Pak. Tinggal hitung, tinggal tekniknya itu. Nah Rasulullah itu terus pulang Pak setelah dapat apa tadi? Wahyu, semacam SK jadi nabi. Itu sekitar 3 tahun. Kalau jenengan baca As-Syama'il lil Muhammadiyah itu sejarah Nabi itu sampai disebutkan sekitar 3 tahun. Ada yang 2,5. Terus sampai 3 tahun Nabi banyak tidur, turunlah wahyu kedua. Surat apa Pak? Kenapa? Al-Muzammil Pak Al-Mudathir? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan pelajaran tentang Islam, sampaikan kebenaran. Sejak surat itu turun, Nabi enggak lagi menjadi nabi saja, tapi menjadi rasul. Rasul itu bergerak. Jadi seperti kita ini menjalankan risalah, memperbaiki yang buruk sehingga pantas dibenahi. Memang memperbaiki itu resiko, resiko kadang dibenci, kadang apa. Tapi yakinlah bahwa perjalanan dakwah itu mesti happy ending. Contohnya banyak. Tapi memang berat Pak. Berdakwah di mana saja, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa saja. Kalau kita menyampaikan yang benar, resikonya mesti besar. Nah ini Rasulullah menghadapi masyarakat yang jahiliyah tadi, yang 40 tahun dia sendiri hidup di situ dan ngerti. Nah sejak saat itu Nabi berdakwah Pak. Berarti jaraknya 3 tahun. Pas berdakwah kira-kira umur berapa? 43 gitu loh Pak. Ini hitung-hitungan nanti ini terkait syariat juga ada hitung-hitungannya begini. 43 itu Nabi tidak langsung ngajar sholat Pak. Tidak ada itu sholat. Yang diajari pertama adalah mengubah cara pikir. Karena masyarakat itu kan tidak bisa bangun kalau cara pikirnya nggak dibenahi Pak. Wong bodoh itu dari cara berpikir. Orang sukses dan gagal juga dari cara berpikir. Pikirannya gimana? Itu didandani. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Orang kafir itu ada 2 kata surat Al-Bayyinah. Dan ini pasti betul ya Allah. Yang disebut orang kafir itu 2. Yaitu ahlul kitab dan kaum musyrik. Kaum musyrik itu adanya di Mekah. Ya yang jahiliyah tadi nyembah berhala yang dihadapi Nabi itu di Mekah. Itu terus diajarkan tentang pola pikir, diantaranya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhanmu itu namanya Allah dan dia ahad, dia tunggal, enggak banyak, enggak 3, tapi hanya ahad. Lam yalid, Allah enggak punya anak. Walam yulad, apa maneh dadi anake wong, ya tambah gak wong Allah. Ya Allah dadi anake wong lak kalah senior berarti. Allah kok kalah senior. Ini adalah dandani pola pikir. Nah, berlangsung seperti ini Pak, Nabi itu 13 tahun. 13 tahun orang jahiliyah itu akhirnya nggak seneng. Terus lama-lama direncanakan untuk dibunuh. Setelah matang rencananya, Rasulullah disuruh hijrah alias pindah ke Medina. Berarti umur berapa Pak ke Medina itu? 53. Jangan bayangkan ada orang umur 53 wis di bojo di anak diusir ke kampungnya karena menyebarkan kebaikan. Jadi kita lihat, mungkin tidak orang itu menyebarkan kebaikan tapi dimusuhi. Ya sangat mungkin Pak, itu tergantung dari konteks masyarakatnya. Diusir Nabi ini padahal mengerjakan dakwah. Kenapa kok orang Arab nggak senang Pak? Ini pertanyaannya. Kenapa orang Arab itu nggak senang dengan ajaran Nabi? Pertama, ajaran Islam ini banyak yang beda dengan ajaran sebelumnya. Nikah kan banyak, nggak
usah nikah juga boleh. Di Islam tidak boleh Pak, harus nikah dan dibatasi hanya 4, hanya 4. Itu orang tidak senang Pak. Yang kedua, Tuhan itu dari dulu ya banyak patung-patung itu. Ini kok hanya satu dan nggak ada wujudnya. Memang sesuatu yang nggak wujud itu kadang orang nggak langsung terima Pak. Pintar, kesuksesan itu kan nggak wujud, orang nggak mau. Tapi kalau sudah tahu yang pintar dan sukses itu rumahnya gede, uangnya banyak, orang baru percaya. Itu kalau dengan memahamkan pendidikan ke masyarakat yang anti pendidikan begitu. Dulu kan ada diem atau omongan, buat apa sekolah malah nganggur. Kuat tombol sampean itu zamannya. Orang sekolah yang sukses banyak Pak. Nah sekarang kenapa sekolah nganggur? Lihat dulu sekolahnya di mana, keluarganya seperti apa, kayak begitu. Itu bahaya stigma seperti itu. Nanti akan dipukul rata. Berarti sekolah itu nggak ada gunanya. Karena bikin orang nganggur. Nah, itu namanya kesimpulan keliru. Makanya berteman itu pilih, pintar itu nular, bodoh juga nular, baik juga nular Pak, sesat juga nular. Kemudian Rasulullah pindah Pak ke Medina. Ini saya singkat-singkat aja nih. Di Medina berapa tahun? 10 tahun. Tidak ada ibadah puasa waktu di Mekah. Tidak ada, karena puasa Ramadan itu diwajibkan saat Rasulullah di Medina 2 tahun. Berarti jangkep Rasulullah menyebarkan Islam itu 23 tahun, dan nanti kapundhut 63 Pak. Di Mekah saja panjenengan sudah hafal nggih. Sholat itu kan diwajibkan setelah Isra Mi'raj, dan itu beliau di akhir. Berarti di Mekah itu awal-awal tidak ada sholat. Nah pertanyaannya sekarang, perdebatannya, berarti orang tua Rasul, bapak ibu beliau atau Siti Khadijah sholat bukan? Kenapa kok tidak sholat? Ya orang Pak kewajiban ini. Ini loh Pak, penting ini. Orang berdebat bareng sing ngurungono. Nabi Musa ngaji Al-Quran bukan? Banyak Pak, saya kata terangkan di mahasiswa ini, orang itu saking semangatnya tidak pinter itu, saking senangnya dengan aliran sampai Ibnu Taimiyah Muhammadiyah kan, Wali Songo NU. Padahal ya tidak Pak, Muhammadiyah baru kemarin, Ibnu Taimiyah kapan? Sudah zaman pemainnya Muhammadiyah Wahabi. Lu Wahabi itu kapan Pak? Saya begitu ngatus dulu di Mekah itu gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab. Masa harus kenal Kiai Dahlan itu? Gitu loh Pak, kayak gitu loh Pak. Wali Songo itu lama Pak. Ono maneh banyak lah Pak. Ini aja. Terus saya lanjutkan gitu. Baru kemudian di Mekah pindah kan 10 tahun umur 53, di Madinah 2 tahun dikasih kewajiban puasa Ramadan. Artinya apa? Ibadah itu berjenjang. Kalau kita ngajari orang juga gitu Pak. Memang ada orang itu yang memang kelasnya harus sakmono. Ya enggak apa-apa. Dulu saya waktu di Malaysia, entah pernah saya ceritakan atau enggak. Kalau saya ngadakan kegiatan, itu ada orang yang sanggup bayari, nanggung, memang sugih. Tapi ini orang kalau diajak ngaji, diajak kegiatan-kegiatan sholat, males Pak. Senengannya itu doa. Senengannya gitu saya berdakwah. Gimana itu cara dakwah? Ya tidak apa-apa, kita manfaatkan dulu kebaikannya. Orang itu nggak bisa berubah langsung. Seperti tadi, kalau sudah nganggep kuliah itu nggak penting, anaknya orang bakal di kuliah no. Sampai nanti dia ketemu orang-orang yang kuliah sukses, dan mungkin keluarganya baru. Keluarga saya juga gitu kan. Baru ketika dia utang kok sing kuliah kok selalu di duit, oh berarti mau kuliah itu sukses. Nah besok nikah sama dokter ya nggak apa-apa, nggak tua. Sampai gitu muncul sendiri Pak. Itu namanya tauhid wujudiyah, membuktikan sesuatu dengan realita. Itu dalam akidah namanya tauhid wujudiyah. Baru orang percaya. Nah sekarang saya bawa ke Muhammadiyah ini. Dulu ya Haji Ahmad Dahlan ngelurus kiblat nih Pak. Tahu ya resikonya?
luar biasa itu Pak. 80 bahkan 100 tahun kemudian ada sertifikasi kiblat, dan sekarang orang meluruskan kiblat bukan hanya dilarang, bukan hanya boleh, bahkan wajib. Itu loh Pak, itu ilmu, butuh waktu lama Pak. Terus apa lagi? Khotbah bahasa Arab. Dulu bahasa Arab Pak, sampai sekarang yang namanya khotbah itu bahasa Arab. Tapi kan masyarakat Islam ini nggak semuanya ngerti. Cuma bahasa Arab, ngaji Arab. Maka oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diubah Pak, dengan bahasa Jawa. Sekarang semuanya Pak, termasuk bahasa Indonesia, kecuali LDI. LDI saya tahu khotbahnya masih bahasa Arab, tapi nanti setelah buyaran itu diulangi lagi dengan bahasa Indonesia. Kok tahu? Saya teliti Pak. Saya tahu. NU juga sekarang kan bahasa Indonesia Jawa. Saya di Malaysia juga begitu, cuma beda kalau di Malaysia. Waktu saya tinggal di sana, kalau di Malaysia khotbah itu harus ada salah satu kewajiban, yaitu mendoakan sultan. Harus. Kalau di sini jenengan ada tapi mungkin tidak mau jenengan. Atau memang nggak umum di sini kan. Mana ada di sini ada khotbah doa presiden. Kan aneh gitu. Kalau secara wajib atau yang kedua, khotbah itu nggak bikin sendiri kalau di Malaysia, tapi ditulis oleh negara. Ada jakim yang bagian nulis, khotib ini baca. Kalau di Indonesia, saksane Pak, ngomong khotbah itu cerita wayang. Karena nggak cukup ilmunya terus ngomong-ngomong itu cerita wayang. Bahkan saya pernah dengar langsung orang ceramah di mimbar gini Pak, cerita konflik dia dengan saudaranya rebutan warisan. Betul itu Pak. Saya luar biasa ini, keren banget ini. Jadi saya itu punya maksudnya keren itu saya nyindir Pak, artinya nggak boleh dulu, jangan. Kalau kita di mimbar ya bercerita dalil, bercerita ilmu, jangan menceritakan keluarga, nyindir masing ya jangan. Yang kita sindir itu adalah keburukan seperti jahiliyah, bodoh, pinter, sesat, itu kan tentang sifat semua. Orangnya disebut enggak. Nabi itu sering begini, ayatul munafiki talatu. Ciri orang munafik itu 3. Pertama, kalau ngomong bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dia dipercaya amanah, atau khianat, enggak amanah tapi khianat. Kira-kira yang dimaksud Nabi orangnya ada enggak? Pasti ada Pak, tapi disebut tidak. Jadi orang itu biar bisa koreksi semua diri masing-masing. Banyak hadis itu. Iyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun nar al hatab. Kata Nabi, kamu itu jangan senang dengki, hasud. Nanti kebaikanmu habis loh, dimakan oleh hasudmu seperti kayu bakar itu dimakan oleh api. Kira-kira orang yang suka dengki di situ ada? Ada. Karena ini semua hadis qauli. Hadis qauli itu Nabi ngomong. Kalau qauli pasti orangnya ada Pak. Kalau fi'li belum tentu. Fi'li itu Nabi nggak ngomong tapi ngerjain. Contohnya terawih, nggak ada perintah nyuruh terawih. Nabi yang terawih, tahajud, terus orang lain melihat. Siapa orang lain itu? Aisyah. Terus cerita-cerita ke orang. Sahabat melihat juga. Anas bin Malik itu pembantunya melihat. Jadi Nabi nggak nyuruh tapi kerjain. Praktek sholat. Makanya beliau bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu ingin sholat, nirulah sholatku. Berarti Nabi ngerjain. Tapi ada juga hadis itu yang Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak kerjain, tapi Nabi setuju Pak. Orang lain mengerjakan itu Nabi setuju. Itu namanya hadis takriri. Contohnya ada orang sholat 2 kali. Terus tanya ke Nabi, gimana ini kok saya sholat 2 kali? Walaka ajroni, kamu dapat 2 pahala. Berarti sholat 2 kali boleh enggak? Boleh. Terus ada orang Pak, malam-malam bangun pada saat bulan Ramadan. Karena orang Arab dulu keyakinannya kalau udah tidur sampai pagi nggak menyentuh istri Ramadan. Ini ada orang yang enggak, bangun umpamanya jam 10 dia masih
bertemu istrinya, maksudnya bertemu, jangan tahu maksudnya nih. Terus tanya kepada Nabi, di mana ini? Terus Nabi boleh, itu namanya takriri. Berarti malam hari di bulan Ramadan bebas kepada pasangan. Ada lagi sahabat diajari Rabbana walakal hamdu, bangun dari rukuk, tiba-tiba dia nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nabi tanya, siapa tadi yang nambahi bacaan itu? Malaikat di langit semua berbaris bilang amin. Berarti bacaan itu boleh, itu namanya takriri. Apa tadi? Pertama, qauli, fi'li. Saya tanya, malah dari kuliah hadis ini. Di antara 3 jenis hadis mana yang paling kuat, Pak? Qauli. Kenapa? Karena kalau Nabi sudah ngomong, meskipun Nabi nggak kerjain, jadi ajaran. Apa contohnya? Puasa tanggal 9 Muharram. Itu Nabi ngomong, Pak, tapi beliau nggak kerjakan. Aku undut. Tapi kalau kita nggak boleh gitu tuh. Kita ngomong tapi kita nggak kerjakan. Nabi, ini Nabi itu kabundut, Pak. Kalau sunnah, kita tadi kan hadis, Pak. Kalau sunnah ditambah 3 lagi, yaitu sifat Nabi, penampilan Nabi, akhlak Nabi. Itu sunnah. Tetapi khusus yang sunnah ini, Pak, tidak semuanya harus kita tiru. Nabi itu senang makan ikan kambing. Ikan kok kambing? Kambing. Kita boleh tidak makan ini ayam? Boleh. Itu namanya as-sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang harus diikuti. Nabi jadi pedagang, kita jadi PNS boleh enggak? Boleh. Nabi itu enggak pernah pakai celana, kita pakai jingkrang, boleh enggak? Ya boleh saja. Kita pakai batik, kopiah ini. Nabi enggak pernah gini, Pak. Kemana pakai tas, handphone enggak pernah. Kacamata enggak pernah, Nabi enggak pernah enggak pernah kir gini ini terus. Nah itu namanya ghairu tasyri'. Jadi enggak semua sunnah itu harus diikuti, Pak. Nabi rambutnya gondrong sampai pundak ini, Pak. Bahkan ada sunnah yang nggak boleh kita ikuti. Apa contohnya, Pak? Nabi ngerjain istri lebih dari 4, nggak boleh. 1 aja nggak bisa pakai belanja akeh, malah banyak-banyak, itu nggak boleh, Pak. Tahajud nggak boleh kita wajibkan, cukup sunnah. Itu contohnya, Pak. Sunnah itu nggak semuanya harus kita ikuti dan sunnah yang harus kita ikuti adalah sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu adalah sunnah yang terkait tuntunan Nabi terhadap ibadah. Pun tak cukupkan di sini, barangkali ada pertanyaan silahkan. Ini semua ibadah ini, sehingga kita itu ngerti argumentasinya. Wudu harus ikut Nabi, karena ini tasyri'iyah. Sholat ada kiblat. Tapi kalau model pakaiannya, model penampilannya boleh ikut, boleh enggak. Sekarang saya tanya terakhir, kalau jenggot gimana? Kalau jenggot itu sunnah karena dia qauliyah. Jenggot itu diperintah, Pak. Cuman perintah Nabi itu tidak sampai menjurus kepada wajib. Berarti kalau orang memelihara jenggot berpahala, tapi kalau enggak juga tidak dosa. Larangan Nabi juga gitu, Pak. Larangan dalam hadis itu nggak sampai ke haram, kecuali larangannya itu memperjelas larangan di Al-Quran. Tapi kalau semacam etika, akhlak itu nggak sampai haram, paling pol itu makruh. Nah, makanya belajar Al-Quran hadis itu ada ini, nggak berarti Al-Quran ngomong gitu wajib, tidak kamu ilmu ini, perlu kuliah di sini, nanti orang dari sekolah ini, pokoknya matematika agama itu. 1 tambah 1 2, enggak begitu. Banyak juga orang memahami Muhammadiyah, memahami itu keliru karena nggak ngerti dan nggak belajar disimpulnya secara gampang. Nah, sekarang saya buka pertanyaan, silakan bertanya. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba itu sejauh mana? Apa itu sampai segitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Pak? Monggo. Oh, nggak ada yang nanya. Kalau saya kajian kan mesti saya buka pertanyaan, Pak, di mana saja supaya jadi ilmu. Kadang orang itu ada yang salah paham loh, Pak. Kemana itu hatinya itu ada nggak senang. Itu bisa salah paham. Harusnya nanya.
Orang kalau tidak senang itu apa saja baik jadi buruk. Kan ada itu kata Mahfudz Arab kan. Kalau orang yang senang jelek jadi, maka kita diajari doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Pernah dengar doa itu nih? Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi kalau ada baik ya mudah-mudahan kita sangka baik. Kalau buruk ya buruk dan kita jauhi. Kalau baik kita kerjakan. Nah sekarang ittiba. Tadi ittiba itu pada sunnah tasri'iyah. Sunnah-sunnah yang terkait panduan beribadah itu kita harus ittiba. Tapi kalau soal pakaian, cara tidur, makan 3 jari, nggak harus, itu boleh enggak. Tapi kalau jangan mau ittiba ya silakan. Nabi makan 3 jari, dan makan soto dan pakai 3 jari. Itu aja. Saya itu gini Pak, kalau ada orang beragama nggak rasional, bebaskan saja. Dia akan menemui banyak kesulitan. Gitu caranya. Di Muhammadiyah seperti itu. Kalau ada orang yang nggak mau realitas, pokoknya saya ingin kembali seperti Nabi, bagus, lakukan. Sampai nanti kalau ke Mekah jangan naik pesawat. Gitu. Kalau kamu sholat, ya jangan pakai tasbih, pakai tangan aja. Jadi kalau dikir yang 100 ya, dengan itu pakai tangan. Gitu aja. Kalau jenengan mau semuanya termasuk makan juga pakai 3 jari ya silakan. Nanti orang kalau beragama anti realitas akan mental sendiri. Kenapa? Karena dalam hidup ini semua realistis. Islam itu sebenarnya mengisi realitas. Seperti dulu loh Pak, Wali Songo itu ya, melihat Jawa itu kan banyak Hindu Buddha, terus gitu. Pengaruh ajaran yang nggak baik banyak. Apakah dihilangkan ajaran itu? Budayanya dipelihara, isinya yang diubah. Ya seperti wayang kan diubah Pak. Dulu Rasulullah mendapati orang tawaf itu muter Ka'bah dengan telanjang. Tawafnya dihilangkan? Tidak, tapi pakai ihram gitu loh Pak. Jadi di masyarakat juga gitu. Kalau yang sudah baik biarkan, tapi diisi dalamnya gitu. Saya pernah ditanya kayak apa itu tradisi ke kubur, apa itu namanya? Apa namanya? Enggak, apa dia rasa nyadar dan sebagainya itu bagus saja sepanjang isinya itu adalah mengingatkan orang kepada kematian. Meskipun jenengan acaranya pengajian, tapi kalau joget-joget itu jelek. Gitu loh. Jadi bukan jenisnya itu, tapi isinya opo. Isinya opo acara itu 17-an. Tapi jenengan lomba gendong-gendongan, terus wong wedok joget-joget. Dan jenengan ukur saja dengan agama. Tapi kalau lombanya bagus, masak-masak, tarik tambang, voli, ya keren. Tapi senajan voli kalau punya maghrib saya terus, ya berarti itu melanggar agama gitu loh Pak. Jadi yang terang berpikir itu bukan pada jenisnya tapi pada isinya. Ada lagi Pak? Betul aja. Cukup ya? Oke, jadi itu tadi Pak, mudah-mudahan nanti ini ke depan dievaluasi Pak, dievaluasi. Ini kegiatan syiar membawa nama Muhammadiyah. Jadi kita tata yang memang pokok-pokok dan risikonya Pak. Gak apa-apa dengan dapat pahala. Jangankan di kampung, di masyarakat, di ormas. Kalau di kampus itu banyak hal yang perlu ditata. Tapi ya memang pelan-pelan pokok-pokok itu. Percayalah Pak, kalau kita itu baik dan ikut agama hidup kita pasti tenang. Jangan lihat orang-orang yang sukses itu yang berhasil. Minimal adalah orang yang disiplin. Disiplin Pak. Kalau Islam berarti orang-orang yang soleh. Meskipun mungkin pekerjaannya gajinya sedikit, tapi dia soleh. Satu itu. Yang kedua Pak, mudah-mudahan setiap kajian seperti ini itu dari ilmu. Kalau ada hal disampaikan. Diskusi itu penting, kajian itu penting, ilmu itu penting. Kalau nggak ada ilmu kita nggak menikmati zaman ini Pak. AI, televisi, WA, semua ini lahir dari ilmu. Kalau kita nggak senang ilmu, anti ilmu nggak lahir apa-apa, yang jadi jahiliyah itu. Yang terakhir, mudah-mudahan Muhammadiyah memplak tetap semangat. Saya kan sudah tinggal di sini, nanti bisa kita banyak ketemu, kita manfaatkan. Dan kalau pengajian monggo disosialisasikan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Banyak Pak, ada fikih kebinekaan, ada fikih
yang terbaru ini ya, bikin tadi itu kematian dan takziah itu penting. Dan Muhammadiyah sekarang sedang menyusun satu lagi, yaitu tentang kompilasi buku Indo Akhlak. Nah itu juga penting, sehingga kita itu bersaing dengan ilmu, bukan dengan duit biasa. Mohon maaf kepada semua pimpinan cabang. Jangan tersinggung Pak, saya kasih masukan ya, supaya tersinggung ya tetap saya kasih masukan. Karena menurut saya itu saya orang Lamongan Pak, jadi gimana baiknya supaya kita itu maju, dan kalau mau maju kan enak. Terima kasih nih, monggo kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah.